Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Saryandi Solhan Lasana dan Novia Tasya Amanda. Video ini akan menjelaskan mengenai anak dengan hambatan fisik dan motorik atau yang biasa dikenal dengan tunadaksa. Setiap anggota tubuh yang terdapat pada manusia memiliki peran yang sangat penting agar manusia tersebut dapat menjalani aktivitas kehidupannya secara normal dan optimal, terutama pada saat aktivitas berupa mobilitas. Ketika ada anggota tubuh dari manusia tidak ada, maka akan ada keterbatasan manusia tersebut dalam melakukan aktivitasnya. Ia akan memiliki perbedaan dengan manusia lain yang tidak kekurangan anggota tubuh, dan mobilitasnya akan terbatas pula. Istilah tunadaksa berasal dari dua kata, yaitu tuna dan daksa. Tuna berarti rugi atau kurang, dan daksa berarti tubuh. Secara umum, istilah tunadaksa sering dipahami sebagai orang dengan kelainan fungsi anggota tubuh atau sering juga disebut sebagai cacat tubuh yang menetap. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, maupun otot sedemikian rupa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus untuk mencapai kemampuan yang optimal. Seorang anak dikatakan tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatannya mengganggu kemampuan anak tersebut untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan di sekolah maupun di rumah. Di sini ada beberapa faktor penyebab anak mengalami gangguan hambatan fisik dan motorik atau tunadaksa. Yang pertama yaitu ada fase prenatal atau sebelum lahir. Infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu tengah mengandung, sehingga akhirnya menyerang otak bayi di dalam kandungannya, seperti ada penyakit sifilis, tipus abdominalis, serta rubella. Kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu dan tali pusar tertekan, sehingga merusak pembentukan saraf-saraf di dalam otak bayi. Bayi dalam kandungan terkena radiasi yang langsung mempengaruhi sistem saraf pusat yang mengakibatkan struktur dan fungsinya terganggu. Trauma ataupun kecelakaan yang dialami oleh ibu hamil yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem saraf pusat, misalnya jatuh dan perutnya terbentur cukup keras dan secara kebetulan terkena kepala bayi. Hal ini dapat merusak sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu ada dari faktor keturunan. Kemudian usia ibu pada saat hamil, dan yang terakhir pendarahan pada waktu ibu hamil. Yang kedua yaitu fase natal atau pada saat kelahiran. Proses kelahiran yang terlalu lama sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen dapat menyebabkan terganggunya sistem metabolisme pada otak bayi. Akibatnya, jaringan saraf pusat mengalami kerusakan. Selanjutnya yaitu pemakaian alat bantu pada proses kelahiran yang mengalami kesulitan. Hal ini mengakibatkan rusaknya jaringan saraf otak pada bayi, serta pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan pada proses kelahiran melalui operasi. Pemakaian anestesi yang melebihi dosis ini dapat mempengaruhi sistem persarafan otak bayi, sehingga otak mengalami kelainan struktur atau fungsinya. Yang ketiga yaitu fase postnatal atau setelah proses kelahiran, seperti anak mengalami kecelakaan atau trauma pada kepalanya, kemudian amputasi, infeksi penyakit yang menyerang otak, kemudian anoksia atau hipoksia, yaitu kondisi ketidakcukupan oksigen dalam tubuh. Karakteristik anak tunadaksa. Yang pertama, karakteristik akademik. Pada umumnya,
tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran yang sama dengan anak normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem serebral, tingkat kecerdasannya berentang, mulai dari tingkat idiosi sampai dengan gifted. Yang kedua, yaitu karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain sebagainya. Kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem serebral. Yang ketiga yaitu karakteristik sosial. Karakteristik sosial ataupun emosional anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain yang mengakibatkan mereka malas belajar, bermain, dan perilaku salah lainnya. Kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tua dan disingkirkan dari masyarakat akan merusak perkembangan pribadi anak. Klasifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik atau tunadaksa. Yang pertama yaitu kelainan pada sistem serebral atau cerebral system. Penyandang kelainan pada sistem serebral, kelainannya terletak pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy atau CP atau kelumpuhan otak. Cerebral palsy ditandai dengan adanya kelainan gerak, sikap atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, kadang-kadang disertai dengan gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Menurut derajat kecacatannya, cerebral palsy diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu ringan, dengan dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri sendiri. Yang kedua yaitu sedang, dengan ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan membutuhkan alat-alat khusus seperti brace. Yang ketiga yaitu berat, dengan ciri-ciri membutuhkan perawatan tetap dalam ambulansi, bicara, dan menolong diri. Sedangkan menurut letak kelainan otak dan fungsi geraknya, cerebral palsy dibedakan atas yang pertama yaitu spastik, memiliki kekakuan pada sebagian atau seluruh otot. Otot-otot di tubuh merasa keras dan kadang-kadang kaku. Yang kedua yaitu ada dyskinesia, meliputi atetosis, yaitu penderita memperlihatkan gerak yang tidak terkontrol. Selanjutnya itu ada rigid, kekakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan. Ada juga tremor, getaran kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, ataupun pada kepala. Selanjutnya yang terakhir ada ataksia, adanya gangguan keseimbangan, jalannya gontai, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi. Kelainan pada sistem otot dan rangka atau muskuloskeletal system. Yang pertama ada poliomyelitis, merupakan suatu infeksi penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Area yang diserang virus tersebut adalah sel-sel saraf motorik pada sumsum tulang belakang atau pada jaringan saraf pusat atau otak. Selanjutnya yaitu ada muscle dystrophy, jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang sehingga mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris. Penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan. Selanjutnya yang terakhir ada spina bifida, merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Baik, hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 12.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.